Shalom, salam kemenangan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya mengucap syukur karena Tuhan begitu luar biasa sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam channel YouTube ini untuk sama-sama kita memberitakan anugerah Tuhan, memberitakan sharing firman Tuhan, memberitakan cinta Tuhan atas setiap kehidupan kita. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pada hari ini karena kebaikan, karena kedahsyatan Tuhan Yesus. Dimanapun berada kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Karena anugerah-Mu itu kami ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Siapapun yang mendengar tayangan ini, Tuhan berkati setiap kehidupannya, dimanapun mereka menonton, di rumah, bahkan di tempat kerja, bahkan sekarang ada di mobil. Saya percaya hadirat Allah tidak pernah turun dimanapun berada, tapi saya percaya dimanapun berada Tuhan turunkan hadirat dan anugerah itu kepada setiap penonton setia di YouTube channel ini. Saya percaya apa yang saya beritakan semua berasal daripada Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan ini yang telah diberitakan tidak menjadi sia-sia. Untuk didengarnya, saya percaya akan bertumbuh dan berbuah lebat kepada setiap pendengar pada hari ini. Berbicaralah Tuhan, firman-Mu yang luar biasa, sembunyikan hamba-Mu di sebalik salib-Mu, biar Kaulah semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju dan percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Saya sangat mengucap syukur. Hari-hari ini saya merasakan hadirat Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Ketika saya selalu berada dalam kasih dan anugerahnya, hidup saya dipilih, hidup saya dibantu oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa untuk setiap kehidupan saya. Saya percaya untuk setiap saudara-saudari dimanapun berada, kekasih Tuhan yang sangat setia menyembah Tuhan, setia kepada perbuatan Tuhan Yesus dari yang kecil sampai yang dipercayakan yang besar. Itu sebuah anugerah yang boleh saudara-saudari terima di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau berbicara, temanya adalah arti kata-kata. Mari kita buka di dalam Daniel pasal ketiga ayat 16 sampai ke 18. Daniel pasal yang ketiga ayatnya ke-16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Katanya, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepadanya, Tuanku, dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang sangat menyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidaklah Tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak ada menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya percaya Sadrah, Mesak, Abednego ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan secara luar biasa. Mereka mau ditaruh di dalam perapian, tetapi ketika ia mendengar suatu perintah Tuhan kepada hidup mereka masing-masing untuk bertaat diri, mereka tidak mau dengar apa kata orang lain di luar sana. Dan raja itu pun mendesak dia agar dia percaya kepada yang disembah itu. Tetapi Sadrah, Mesak, dan Abednego sangatlah orang yang taat kepada Tuhan, di mana hari itu dia mau dilemparkan di dalam perapian. Tetapi ketika dia
setia kepada Tuhan Yesus. Dia sangat-sangat mencintai Tuhan. Hari itu hadirat Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan, dan mereka meninggikan Allah, dan Dia semakin direndahkan. Saya percaya hari-hari ini kita mendengar sebuah ketaatan yang luar biasa, di mana ketaatan itu bisa terjadi dimanapun ada kita, dimanapun ada. Ketaatan pada pemerintah kita. Kurang lebih 2 tahun ini kita sudah berada di dalam rumah dan mengikuti anjuran dari pemerintah agar selalu menaati protokol kesehatan. Tapi saya percaya daripada lebih dari itu, kita menerima anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Ketika kita mendengar firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita, kita menjadi setia. Tuhan berfirman kepada kita, lakukanlah terbaik, berbuat kasih kepada setiap orang banyak. Mari menyembahku, bukan menyembah Allah lain. Dan itu Dia menerimanya sangat penuh dengan ketakutan, semisalnya dia bukan orang percaya. Tapi ketika dia taat akan semuanya itu, dia mencari setiap kebenaran itu, Tuhan yang bela untuk kehidupannya. Dan begitu juga saya memberikan hidup saya menjadi terang anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Di umur saya 12 tahun, Tuhan memerintahkan saya, pergi beritakanlah Injil Kerajaan Sorga. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Pada hari itu, pikiran saya terbatas, kemampuan saya terbatas waktu saya seumur 12 tahun. Tapi firman-Nya mengatakan, ikutilah aku. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara bayangkan hari itu saya tidak taat kepada orang tua saya. Saya mementingkan saya taat kepada Kristus. Karena saya tahu ketika saya taat kepada Kristus, hidup saya diubahkan 100%. Keselamatan kita kepada Tuhan bukanlah keselamatan yang nebeng, yang artian kita ikut bersama-sama dengan keluarga kita. Keselamatan itu hidup kita, pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara menyikapi hal itu? Kalau saudara mau menyangkal diri setiap hari, menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan, memberikan hidup kita sepenuhnya untuk nama Tuhan, Tuhan akan yang membela setiap kehidupan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat, di mana saya melihat di dalam penglihatan doa saya, ada banyak sekali roh maut di mana-mana. Ada banyak sekali kecelakaan, bencana alam, cuaca ekstrim. Tetapi ketahuilah, bagi anak Tuhan, bagi anak Tuhan yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan setiap hari, Tuhan Yesus ada bersamamu. Tuhan Yesus ada bersama denganmu. Janganlah takut, janganlah bimbang. Tuhan Yesus yang menyinari engkau. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi, masalah dalam keluargamu tidak kunjung selesai. Mungkin kamu bukan seorang yang berharga di mata orang tuamu. Engkau gagal dalam setiap kesempatan. Saya mau berbicara pada hari ini,
Roh Kudus dan Tuhan Yesus sangat sayang kepada Anda semua. Untuk itu bagaimana kita menyikapi ketaatan kita kepada Tuhan? Mari setiap hari saya undang semuanya mempercayai Tuhan Yesus dengan benar. Dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan kita bersama dengan Tuhan. Dan ketaatan adalah suatu hal yang penting dan penting di dalam kehidupan kita. Di dalam bahasa Yunani yang mengartikan kata-kata ialah mendengar dan menyimpan dan merenungkan serta siap melaksanakan. Bagi setiap orang percaya Allah menuntut ketaatan dan pengakuan atas percaya kita kepadanya. Jika kita taat, maka akan memberikan arah dalam kehidupan kita dan melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan hidup kita. Saudara tahu siapakah jurumudi kita, jurumudi kehidupan kita atas hidup ini? Kalau engkau orang percaya, engkau akan percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau tidak mementingkan keadaan dunia ini yang sedang jalan, tetapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau ada di dalam aku ada di dalammu. Karena itu turutilah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu hidup pada hidup kita, menghidupi Allah di dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, mari kita menjaga kehidupan kita di hadapan Allah. Seperti hambanya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Dia sangat cinta kepada Tuhan. Meskipun seorang raja mengatakan sembahlah dia, tetapi dia sangat taat kepada Tuhannya, Allah kita Yesus Kristus, untuk mengeluarkan mereka segera dalam perapian itu. Dan saya percaya hari ini hidup saudara akan diubahkan, karena hidup saudara adalah hidup ketaatan, merupakan pertanda kita mengasihi dan akrab bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketaatan adalah membawa kita semakin dewasa. Saya percaya hari ini saudara mendengarkan perkataan Tuhan yang luar biasa, adalah bagaimana kehidupan kita menjadi taat di dalam Kristus. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat yang 14. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tidak heran mereka berbuat begitu, sebab iblis sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita perlu taat agar kita tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis. Saya percaya hari-hari ini bukanlah hari yang semakin baik, bukanlah hari yang kita lihat ya begini. Ada banyak sakit penyakit, ya. Bukan soal kita menjadi hidup kita enak, tetapi banyak sekali problem di bangsa ini, di negara ini. Tapi saya mau berkata kepada saudara semua, ketika hidup kita semakin intim bersama dengan Tuhan, kita adalah pewaris tahta kerajaannya yang begitu dahsyat. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang begitu luar biasa. Saya percaya ketika hidup saudara
semakin hari semakin dekat bersama dengan Tuhan. Bukan kemana-mana, tetapi hidup saudara menyembah Tuhan. Bukan memikirkan hal-hal yang duniawi. Tuhan akan menolong setiap masalahmu. Tuhan akan menolong setiap problemmu. Pergumulanmu mungkin apapun itu yang saya tidak ketahui. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memampukan kita setiap hari untuk berlaku kekudusan, menjaga kehidupan kita untuk disiapkan menjadi warga kerajaan surga. Dan ada lagunya seperti ini. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajakku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Katakan, ku bersedia. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajakku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Beri kemuliaan dulu dong untuk nama Tuhan. Haleluya. Setiap hari kita juga harus berjuang bersama dengan Tuhan. Tanpa kita tidak berjuang bersama Tuhan, kita sebagai manusia kita tidak kuat. Karena Tuhan memberikan roh kita adalah roh penghibur. Dia mengutusnya untuk kita. Dia mengutusnya untuk menemani kita selama kita masih di dunia ini, untuk mempersiapkan kehidupan kita menjadi warga yang kudus. Hidup kita bersih. Setiap hari kita harus berjuang di dalam kekudusan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap pikiran kita. Setiap hari harus berkenan di mata-Nya. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini memiliki pesan yang begitu luar biasa untuk setiap kehidupan kita. Saya percaya kita perlu taat agar dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abdenego adalah seorang yang taat kepada Tuhannya. Dia berdoa dia agar keluar daripada perapian itu. Dan saya mau berpesan daripada akhir dalam firman Tuhan ini. Arti ketaatan adalah bersumber dari firman Tuhan. Dan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya sebagai orang percaya, hendaklah kita belajar taat kepada Allah dan memahami setiap kehendak-Nya, serta melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka di dalam ketaatan itu kita akan memperoleh mujizat dan kuasa yang sangat luar biasa. Saya percaya dimanapun berada, semuanya umat-umat Tuhan, saya sungguh berdoa untuk memberkati setiap yang menonton tayangan hari ini. Mari kita taat dalam firman Tuhan. Kita beritakanlah Injil Kerajaan Sorga kepada semua bangsa. Karena di luar sana belum ada yang mengetahui kabar keselamatan Allah, kabar firman Tuhan yang hidup.
Tuhan memberikan kita firman ini untuk bukan kita saja, namun kita harus membagikan firman Tuhan ini kepada semua orang banyak. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menjadi pasukan yang kuat dan gagah perkasa di akhir zaman ini, untuk memberitakan keselamatan. Saya percaya, mari saya ajak semuanya yang mendengarkan pesan hari ini, ayo kita berlomba-lomba untuk menjaga kekudusan, untuk memberkati setiap pekerjaan Allah dimanapun berada. Memberitakan Injil bukan soal engkau ada di mimbar, engkau pelayanan di gereja, bukan. Dan itu juga hal yang wajib yang kita boleh lakukan setiap minggu, karena itu adalah persekutuan kita di dalam Tuhan kepada semua umat-umat yang kudus. Tapi saya mau mengatakan ke sini, mulailah dari dalam hidupmu, di dalam setiap tingkah lakumu kepada seluruh yang ada di luar sana. Dari dalam keluargamu yang belum terima Yesus, mulailah dari tingkah laku kita. Mengasihi sesama kita adalah memberitakan kabar baik dan perbuatan yang ajaib untuk setiap kehidupan kita. Dan juga menabur untuk pekerjaan Allah. Seberapa engkau mampu, muliakanlah hartamu untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui hartamu. Dan berkati orang-orang di mana sana. Berikanlah mereka makan, pakaian, dan secukupnya. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Pesan terakhir, mari kita sama-sama menantikan Tuhan Yesus sampai Dia datangnya kali kedua untuk menjemput kita ke awan-awan yang permai, menjadi mempelai yang hidup, menjadi warga surga penuh kemuliaan, penuh kuasa. Saya berdoa hari ini, siapapun engkau yang menonton tayangan hari ini, engkau akan disembuhkan dari segala sakit penyakit. Jangan kau ragu akan masalahmu. Jalani itu dengan ujian-ujian yang ada. Ucap syukur apapun segalanya. Saya percaya ketika kita sudah melewati itu semua, Allah sanggup selalu memberkati kita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan di dalam Dia. Saya percaya Tuhan begitu luar biasa untuk setiap kehidupan kita. Mari semua angkat tangan, angkat hatimu, tutup Alkitabmu. Saya akan berdoa bagimu. Huralabaya syakalabaralabaya syakanakalabalabalabalabala. Syededebedebedebedebede. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu. Oh Tuhan, hamba-Mu percaya pada hari ini memberkati setiap umat-Mu yang menonton tayangan hari ini. Kami percaya segala sakit penyakit dan segala masalah kehidupan dihancurkan. Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kekuatan untuk menjalaninya. Siapapun yang hilang pengharapan, Tuhan berikan pengharapan itu yang luar biasa ke hadapan hidupnya. Dan saya percaya pengharapan itu tidak pernah putus selagi hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu percaya kepada Tuhan. Kalau hamba-Mu boleh selesai memberitakan firman Tuhan ini, tetapi Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu tidak pernah selesai atas hidup mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati di sampingnya Tuhan, kehidupannya Tuhan, pekerjaannya dan apapun itu Tuhan selalu dibuat berhasil. Hamba-Mu selesai memberitakan firman, namun anugerah-Mu selalu besar untuk setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan setuju, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.